Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini udah pukul 00 ya. Dimana semalam ini malam Jumat. Nggak tahu ini kenapa mesti jam-jam segini guru yang ada di depan untuk melakukan mediasi, entah apa namanya, saya juga nggak paham. Yang pasti hari ini ada suatu peristiwa di mana kita melanjutkan misi pencarian, ingin membebaskan Mbak Yu dan 3 anaknya, yaitu Damar, Bayu, dan Seruni teman-teman. Terkait dengan suatu berita viral tentang lampor atau keranda terbang, nantinya akan saya tanyakan kepada guru-guru yang ada di depan. Nah, ini langsung aja ya. Di depan sudah ada Mas Rian, dan beliau juga memiliki channel YouTube yaitu Rian82 teman-teman. Silahkan ditonton. Kemudian di sebelahnya ada Mbah Hilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Dan ini langsung aja ya, saya persilakan untuk dibuka dari Bang Rian dulu untuk pesan pembuka untuk teman-teman yang ada di rumah. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dibarengi kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Amin. Ini malam kita coba menguak atau mencari faktanya tentang keberadaannya Sukmanya Mbak Yu gitu ya, Mas Denny ya. Iya. Yang kabarnya sampai saat ini belum diketemukan gitu kan Mas Denny kan. Iya. Dengan ini malam cobalah saya kuak misteri itu, siapa tahu ada keberuntungan ini malam muncul Sukmanya Mas Denny. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi gini Kang, saya ini mau bertanya, karena hari ini memang pembahasannya ada 2, yaitu ada satu tentang Mbak Yu yang dimana kita ingin membebaskan beliau dari situasi yang membingungkan. Kata Nenek Lia kemarin, Mbak Yu ini sudah ada di suatu tempat, bukan di tempat yang kemarin dimana Nenek menggambarkan beliau dalam kondisi miring, tapi yang digambarkan Nenek yang terbaru, beliau itu dalam posisi ke arah laut tapi dia muter-muter di situ saja. Ada hal lain yang kita bahas, yaitu adalah soal lampor atau keranda terbang. Nah, di sini saya minta sedikit penjelasan dari Mas Rian sendiri selaku guru atau spiritual yang ada di depan saya. Jadi saya ingin bertanya Mas Rian, dari sudut pandang Mas, apa itu keranda terbang atau lampor? Kalau menurut dari sudut pandang saya itu ya Mas Denny ya, keranda terbang itu aneh rasanya itu Mas Denny. Bisa dibilangkan mustahil gitu kan. Karena ya keranda itu kan untuk mengangkat mayat gitu Mas Denny ya. Bukan bisa terbang, mungkin dipikul kalau kita orang Jawa bilang. Kalau untuk menguburkan jenazah. Jadi kemungkinan besar itu kalaupun memang wujudnya keranda terbang, mungkin itu orang yang punya ilmu yang sangat tinggi. Atau dia matinya atau meninggalnya itu tidak secara wajar Mas Denny. Kemungkinan ini kan kita sebentar lagi menyambut bulan Suro. Iya. Jadi ya kalau bulan Suro itu biasa Mas Denny, orang Jawa ataupun siapapun sukunya, kita nggak usah perlu sebutkan, setiap orang yang punya kebatinan atau pegangan itu dicuci. Kemungkinan itulah yang seperti Mas Denny bilang, bisa saja itu gaman atau keris yang terbang menyerupai keranda itu tadi Mas Denny. Itulah kalau dari sudut pandang saya. Jadi katanya ini yang lagi viral ini, keranda terbang ini katanya memakan tumbal, kemudian kalau
ada orang yang tertangkap oleh keranda itu kemudian kembalinya dalam kondisi linglung. Jadi pendapat Mas gimana? Nah, kalau itu seperti yang Mas Denny tanyakan kepada saya, bisa jadi orang yang menuntut ilmu hitam Mas Denny untuk menyempurnakan ilmunya, dia mediasi dan untuk mencari tumbal itu tadi seperti Mas Denny bilang kan, keranda itu jika menangkap atau melewati seseorang bakalan meninggal gitu Mas Denny ya. Mungkin itu orang yang memuja atau mempunyai ilmu hitam seperti kayak babi ngepet atau seperti dukun AS yang pernah terjadi di Sumatera Mas Denny ya, tepatnya di Kota Medan. Itu dukun AS itu untuk menyempurnakan ilmunya, dia menyedot air liur daripada korbannya Mas Denny. Nah, jadi ini kemungkinan sosok-sosok yang orang tidak bertanggung jawab yang memiliki ilmu hitam untuk menyempurnakan ilmunya dengan menggunakan mediasinya keranda. Nah, Mas Denny. Oke, saya juga mau bertanya sedikit pendapat Mbah Hilo yang ada di samping dari Mas Rian. Singkat aja Mbah Hilo. Iya. Menurut dari pandangan Mbah Hilo, keranda terbang atau lampor itu gimana? Kalau menurut saya itu adalah salah satu manusia yang sedang menuntut ilmu hitam, yang dia sedang membutuhkan tumbal untuk menambah ilmunya. Dari kacamata Mbah Hilo seperti itu ya. Jadi di sini bersama spiritual lainnya, saya siap untuk membantu. Nah di sini saya sudah siap untuk menumpas kejahatan yang ada di muka bumi. Iya, jadi kalau memang Mas Rian ya, memang versi dari keranda terbang ini banyak. Mitos dan tahayul daripada masyarakat ini banyak tercipta gitu. Jadi ya kita sama-sama mendengar aja lah. Kalau saya menyikapinya seperti itu. Jadi selanjutnya apa Mas yang mau kita lakukan ini Mas? Mungkin kita kembali ke Mbak Yu gitu Mas. Mencari semuanya Mbak Yu yang lagi belum diketemukan, terombang-ambing sih. Kita bebaskan gitu Mas Denny. Iya. Jadi arahnya kemana Mas? Silakan. Coba kita cari ke dalam sana dulu. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya buat teman-teman. Tadi saya sudah bilang Nenek Lia mengatakan Mbak Yu itu dalam kondisi yang saat ini bingung dan mengarah ya, bukan mengarah ke daerah lautan. Alhamdulillah kita ini kalau misalkan teman-teman lihat arah kanan saya ini sudah lautan teman-teman. Begitu jauh lagi ke sana. Iya jauh-jauh lagi sih. Iya. Jadi buat teman-teman mohon doanya. Semoga hari ini kita bisa membebaskan dan ketemu ya sama 3 anak Mbak Yu supaya kalau Nenek Lia bilang bisa diislamkan kok. Ya udah kita doain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hawanya serem teman-teman. Malam bisa kita temukan. Oke teman-teman, mohon doanya. Bayu, Surni, Damar. Hawanya juga udah beda ya Mas ya, ya Mbak Elo ya. Memang ini malam Jumat masih apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman ya, udah beda hawanya teman-teman di sini. Mbak Elo coba, Mbak Elo, Mas Rian coba tolong. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini kita berada di sebuah pinggir jurang teman-teman, dimana dari tadi ya udah nggak ada orang lewat teman-teman. Jadi tolong teman-teman doanya. Ini saya harapkan nampaknya kita bakal kedatangan tamu ini Mas Denny. Auranya sangat sekali ini terasa. Kamera tidak masa merinding. Kamera. enggak, itu sebelah sana kanan kayak ada yang jalan. Mas Rian. Sebelah kanan kayak ada yang jalan Mas Rian. Sepertinya kita bakal kedatangan tamu nih ya Mas Denny ya. Astagfirullahaladzim. Belo coba Belo ditengokkan sih Belo. Mas Rian. Di sebelah sini. Saya nampak ada kayak pergerakan gitu sih. Coba teman-teman. Iya kan? Kayak ada pergerakan Belo. Hadir. Wajib.
Astagfirullahaladzim. Auranya sangat kental ini Mas Denny, sangat kuat sekali. Ini kalau dari pandangan Mas, ini kira-kira siapa? Ada hubungannya dengan Mbak Yu atau yang kita bahas tadi keranda terbang, Mas? Nampaknya seperti itu Mas Denny. Karena auranya tidak seperti biasa. Ini sangat kental, sangat teman-teman kuat. Coba ya dilihat ya teman-teman. Ini jalannya turun loh. Ini kalau yang ke sana tadi jurangnya agak lebih tinggi. Kesini udah rendah dia teman-teman. Kita telusuri lagi Mas Denny. Kalau ada yang nongol atau nampak ya di depan kita sana nanti atau di dalam. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Hawanya serem banget teman-teman. Wajat. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, pergerakan ada dari depan sih kalau dari kacamata saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Terasa banget ya. Ini auranya kayaknya semakin terasa ini Mbak. Hai, siapa kamu? Woi. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tangkap. Ada apa itu? Belo ada. Astagfirullahaladzim. Apa ini sih? Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi teman-teman? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naik. Kamera. Naik. Wujudnya cukup besar sekali nampaknya ini. Banyak sekali binatang. Lihat belakang, awas. Lihat belakang, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ini pas ya teman-teman, kita di sebuah apa ya, pohon-pohon yang sudah tua teman-teman. Lihat tuh di depan. Astagfirullahaladzim. Jaga diri. Oke, nanti kalau udah siap baru kita tanya-tanya apa yang sedang terjadi dan ada apa di depan ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jatim Bailo, ini nampaknya sosok Naganas ini, besar tinggi, matanya merah. La ilaha illallah. Kamera pada hati-hati. Jaga tuh kamera. Bisa Astagfirullah. menyerang kalian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluar, kalau mau keluar jangan di dalam aja. Mau apa? Kita bicara baik-baik. Oh, nggak sedang terganggu ya, kami bukan mengganggu. Di sini kami hanya sekedar mencari atau ingin melepaskan sukmanya Mbak Yu dan ingin mencari ketiga anak Mbak Yu. Nah, silakan naik, jangan di situ. Ayo kalau mau perang kita. Hati-hati Mbak Yu ya. Ya. Astagfirullah. Kameramen hati-hati. Mas, jangan ditantang dong Mas. Kita nggak tantang Mas Denny, tapi Mereka sepertinya tiba-tiba yang menyerang kita. menyerang dan memang nggak senang kita ganggu gitu. Keberadaan kita itu mereka tersinggung atau terusik Mas Denny. Jadi untuk kameramen hati-hati ya. Ini binatangnya banyak loh, kumpul-kumpul teman-teman. Ini Astagfirullahaladzim. sosoknya besar tinggi Mas Denny, hati-hati, jaga diri. Hati-hati, La Belo. ilaha illallah. Matanya merah, La ilaha illallah. sangat menyorot ini matanya Belo. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Barong. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Belo, hati-hati Belo. Astagfirullahaladzim. Naik ke atas. Naik kalian, kalau mau nantang naik. Barong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya kameramen. Ini sepertinya Belo udah kena serang. Astagfirullahaladzim. Allah. Lebih bagus kita meditasi di sini Belo. Hati-hati Astagfirullahaladzim. kameramen. Sana. Iya. Nah, ini udah Serangan banyak ya Mas ya. sosok lagi Belo. Hati-hati. Serangan banyak. Serangan banyak. Jaga di belakang kayaknya. Jaga. Barong. Banyak penunggu di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu tadi ya teman-teman ya, karena mungkin waktunya ini udah malam Jumat gitu loh. Ya Allah, orang udah tidur semua. Kita kesini, ampun. Astagfirullahaladzim.
La ilaha illallah. Ada apa sih di dalam sana ya Allah? Ada apa kau? Balik kau. Kau tunjukkan jika ada sesuatu di sana. Ingin menyelamatkan sukmanya Mbak Yu, ingin membebaskan ketika anak Mbak Yu. Tidak ada niat atau maksud mengganggu kalian. Ini saya mohon dengan baik-baik, janganlah ganggu kami, karena kami tidak Kamera, lihat itu. Coba lihat. Ada yang kelebat tadi. Nampak kamera? Nggak nampak Bailo. Ini kok saya merasa nggak enak di sini ya. Saya kembali aja lah, bisa. Seperti yang melintas. Guru, Mas, saya kembali aja boleh? Saya tunggu di atas. silakan Mas Denny, biar kita meditasi di sini Mas Denny. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya. Jadi saya ini kembali aja ke atas ya. Biarkan dua guru besar saya ini biarkan di sini. Pak Denny kira-kira perlu ditemani atau gimana? Nggak usah. Saya membackupi. Tadi katanya mau meditasi, biar saya ke atas saja. Apabila nanti ada serangan begitu? Ya udah saya ke atas saja. Karena di sini agak sekali Mas Den. Jadi boleh agak jauh sedikit di atas. Oke. Ketika aman boleh turun kemari. Yaudah. Saya ke atas ya, saya ke atas teman-teman. Biar guru berdua di sini.